Halo semua, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini kita bakal menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Instagram. Jadi langsung aja kita jawab. Langsung aja deh, ini jawab pertanyaan pertama. Yang nanya, cara dapetin beasiswa S2 di luar negeri Kak, sama persiapannya itu apa aja? Cara dapetinnya? Cari informasinya dulu gak sih? Ya, cari informasinya dulu di Google atau di PPI negara yang akan kita tuju seperti PPI Thailand, Rusia, Serbia, dan sebagainya. Kemudian untuk dokumennya itu biasanya TOEFL atau IELTS. Iya, TOEFL sih paling ini banget. Habis itu apa lagi ya? TOEFL, IELTS, motivation letter, recommendation letter, sama research plan untuk bagi orang yang S2 atau S3 biasanya seperti itu. Ada yang mau menambahkan, Ike? Nambah relasi aja, banyakin relasi lah pokoknya. Oh iya bener itu. Iya. Jadi sebelum kalian daftar cari informasi, jadi kalau bisa tambah teman yang banyak pernah temen. kuliah di sana. Dari Tinder misalnya. Informasi sih banyak sih, bertebaran sih sebenarnya, soal asal niat, asal mau cari tahu. Gitu. Lanjut. Jelasin dong admisi yang perlu disiapin apa aja, entah TOEFL, TOEIC atau LOA kayak gimananya. Oh, kita sekalianin aja ya sama pertanyaan ini nih. Ya. Kan mau tanya dong apa motivasi ini kan. Nah, kepengen kuliah di luar negeri dan memilih Rusia. Apa tuh? Karena waktu di S1 itu kita masuk kelas internasional, terus kebetulan kita tuh punya dosen namanya Mr. Made. Nah dia tuh gimana ya, kayak inspiring banget lah ya. Spite perfume. Dia motivasi kita banget. Terus kayak dari situ mulai termotivasi, kayak dia kan pernah ada pengalaman ke Kanada gitu ya. Dia pernah punya pengalaman exchange, terus dia share di kelas. Nah dari cerita itu jadi kayak mengawali niatan mau kuliah ke luar negeri. Nah dari awalnya tuh kayak kita masih kayak wacana gitu, kayak wacana gitu. Mau aku kuliah negeri gitu kan. Terus akhirnya suatu ketika orang ini nih, si bapak ini memberi informasi dan mengenai meracuni kita berdua untuk merealisasikan keinginan kita dan wacana kita supaya terjadi. Jadi akhirnya dia memberikan banyak informasi seputar kuliah di luar negeri. Nah terus akhirnya seiring berjalannya waktu ya udah apply aja gitu. Sebenarnya awalnya kayak ragu buat kuliah ke luar negeri karena orang tua nggak bolehin kan. Terus akhirnya kayak orang tua bolehin, terus dia memberikan informasi yang sangat berguna. Terus habis gitu ya udah, aku udah siapin persiapan. Terus juga peran orang tua sih, mamaku selalu support banget untuk aku siapin semua persyaratannya ya, kayak dari belajar TOEFL segala macem, kayak dia yang selalu nge-push, ayo mana persiapannya segala macem bla bla bla. Karena sebetulnya saat nanti misal sekarang kita wacana kayak pengen gitu, tapi tidak dilaksanakan gitu, karena sebenarnya pas ngumpulin dokumen tuh magernya naujubillah nggak sih, kayak malesnya. Ini apalagi nih, dia membuat motivation letter cuman seminggu sebelum ini. Sedangkan aku berapa bulan sebelumnya ya Kak Bima? Dari Januari sampai November. Dari Januari sampai November tuh aku siapin motivation letter. Karena kata Kak Bima kayak motivation letter tuh penting kan, kayak gini. Dia mentor, oke. Tapi ini pesan aku ya untuk kalian yang emang pengen keluar negeri, itu jangan cuman wacana. Konsisten itu nomor 1 kalau aku ya. Konsisten nomor 1, karena saat kamu pengen sesuatu jangan sampai ya tergoyahkan gitu. Minta doa orang tua jangan lupa. Itu restu orang tua penting banget. Terus kenapa pilih Rusia? Kakak? Lah, kakak yang ditanya. Nggak, pertama kakak ini dulu. Kenapa kakak pilih Rusia? Karena dapetin untuk persyaratan beasiswanya tidak terlalu susah. Karena kan berhubung saya kuliah S1-nya di Thailand dan itu international class.
Jadi saya tidak memerlukan English Proficiency seperti IELTS, TOEFL untuk apply di Rusia. Jadi saya juga punya pengalaman di beberapa lomba internasional, dan untuk dapetin beasiswa di Higher School of Economics Saint Petersburg itu lumayan lah, gampang. Jangan percaya guys. Gampang banget ya. Terus kalau aku kenapa pilih Rusia sebenarnya, karena sebenarnya kita tuh mau Kabima, sebenarnya kita tuh daftar ke luar negeri tuh berdasarkan rekomendasi dia. Jadi kayak waktu itu dia merekomendasikan kita untuk daftar ketiga ya, kalau nggak salah aku ya. Nggak tahu kamu kan? Iya aku yang Rusia, Jepang, inget gak sih kita mencoba aku? Jepang sama Thailand. Nah kebetulan yang daftar duluan itu kan si Rusia ya. Nah kayak kalau Jepang sama Thailand tuh kita harus nunggu sampai Maret kan baru daftar. Nah terus kita daftar duluan Rusia, terus ternyata pengumumannya udah langsung keluar kan dalam waktu sebulan gitu kan, sebelum kita daftar ke Jepang sama Thailand. Ternyata alhamdulillahnya Rezekinya di sana. iya, aku sama Ike dapet full scholarship di Rusia. Jadi kayak kita mikirnya kayak yang ya udah Kabima, ada Ike juga, kita sama-sama dapat full di Rusia. Ya udahlah, udah dapet di sana gitu, lebih bagus. Aku juga mikirnya lebih kayak Rusia aja nggak sih gitu. Kayak enak aja Karena udah yang pasti. pilihan pertamanya udah keterima. Iya, karena sebenarnya emang incaran kita Rusia sih. Karena kan ada dia di sana nih, ada si Kating ini nih. Jadi kayak kita ya udah cus gitu, alhamdulillahnya emang rezekinya di sana. Jadi kita nggak perlu lagi coba-coba daftar kemana-mana gitu. Kaniken dalam proses pembelajaran pakai bahasa Inggris atau full bahasa Rusia kak? Bahasa Sunda guys. Jadi kebetulan kita tuh kenapa milih kampus kita ini HSE juga, karena dia tuh kayak kayaknya satu-satunya nggak sih? Salah satu doang. Salah satu universitas yang emang full ngajarnya pakai bahasa Inggris. Yang provide beberapa program yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita mau belajar langsung tanpa melalui POTFAK atau pembelajaran bahasa Rusia selama setahun, kita bisa apply ke jurusan yang menggunakan bahasa Inggris. Dan itu full bahasa Inggris. Jadi dosennya pun bahasa Inggrisnya ya lumayan bagus, tidak lumayan lagi sih. Bagus bahasa banget. Inggrisnya bukan lumayan bagus lagi, mohon maaf. Jadi bagus banget guys. kalau gimana kak bahasa Inggrisnya dosen-dosen kita kak, bukan dosen profesornya? Iya, namanya juga internasional ya, Stay. Terus jadi, ya emang mereka biasa bahasa Inggris. iya, terus kayak Aku pernah diajarin sama orang ini Polandia. Padahal aku baru semester 1 ya. Dosen dari Polandia, terus dosen dari UK. Paling jauh UK berarti. Wow. Si itu kan Sili. dari UK. sama jadi itu ini kan kita jatuhnya kayak masuk kelas internasionalnya nggak sih? Iyalah. Iya. Jadi tuh kita di univ ini tuh sebenarnya HSE ini tidak hanya menyediakan bahasa Rusia tapi ada juga yang bahasa Inggris. Kita kelas internasional. Nah, kita tuh pilih kelas internasionalnya. Dan di kelas tuh bukan cuma orang Rusia doang isinya. Jadi dari semua negara di dunia. Cuman di Asia Tenggara ada siapa aja? Di kelas Asia Tenggara kalau di kelas aku cuma aku doang. Wih. Kalau di Niken ada dari Asia dari Tenggara. Singapura. Ada dari Singapura. Kalau dari kelas dari Kabima Mas Mario. Asia Tenggara. Asia Tenggara Pride nih guys. Pilihan gitu. Terus jelasin juga di Rusia tuh beasiswanya ada apa, kalian tuh beasiswa apa, kan ada dua tuh. Jadi dari tuh, Kak? Kabima. Kalau di Rusia, Cara apply di beasiswa ke Rusia, cara apply beasiswa ke Rusia. kalau dulu saya apply melalui jalur kampus, jalur ASAF. Jadi itu kita lewat websitenya kampus dulu, upload beberapa dokumen, kemudian sama kalau nggak salah itu CV. Kalau ada publishing, upload publishing, sertifikat prestasi kalau ada, ijazah, transkrip. Kemudian motivation letter sama recommendation letter dari dosen. Kalau dulu saya dari dosen
dari ketua jurusan saya. Kemudian ya kayak lagi ya, cuma itu doang sih. Kemudian itu setelah kita upload beberapa dokumen, kita nunggu interviewnya sekitar 3 sampai 1 bulan. Kemudian kita interview, habis setelah interview kita ada dapat nilai. Dulu kalau misalnya mau masuk jurusan saya minimal nilai itu 80. Kalau yang tahunnya Niken 85 untuk biar dapat 80. Jurusannya apa sih emang? Jurusan saya kebetulan manajemen analitik for business. Sama Sama Niken juga. Kalau Ike finance. Finance. Terus itu kalau kita lewat ASAP ya. Ya, Kalian juga bisa coba Ada juga, satu lagi apa namanya Kak? open door scholarship. Open Doors. Caranya Sama itu apa ya? Kalau misalnya sekarang itu ada jalur, kalau misalnya di HSE sekarang itu ada jalur itu Olimpiade. Oh iya, buat kalian yang suka Olimpiade, yuk Daftar Olimpiade HSE. ya Jadi buat kalian-kalian yang kayak yang udah pernah menang Olimpiade Ya, apa aja. bukan itu kayak sejenis open door gitu, tapi dia itu kayak mengerjakan soal. Kemudian kalau misalnya ada portofolionya, ada soalnya juga, soal tulis. Kalau misalnya kalian bisa pas, kalian bisa dapat scholarship, gold scholarship di HSE. wow. Kan banyak yang bilang katanya kalau kuliah di luar negeri terus pinter Kak, harus inilah, harus yang kayak berprestasi. Sebenarnya no. I will say no. Yang penting niat konsisten sama apa? Niat konsisten sama Bodoh amat. memulai. Iya, bisa. Jangan cuman bilang aku pengen keluar negeri tapi nggak daftar-daftar. Tambahan lagi memulai dan bodoh amat dengan apa kata orang. Karena sebenarnya ya kalau kita cerita ya, aku tuh bukan anak pinter. Sumpah aku bukan anak pinter selama di teman-teman SD ku. Kalau nonton teman-teman SMP ku, apalagi teman-teman SMA aku tahu banget. Apalagi teman-teman Teman-teman kuliah ku. Nih, coba ceritain aja di kuliah kayak gimana. Kuliah jam 10, berangkat setengah 12. Terus kalau Kerjain PR 5 menit sebelum dikumpulin. terus kalau di kelas duduknya gimana? Duduknya paling pojok belakang Sambil main PUBG. sebenarnya nggak perlu pinter tapi yang penting niat sama konsisten. Kalau kamu udah punya keinginan, kejar terus sampai dapet gitu. Tapi sekarang Niken udah berubah, bukan Niken yang dulu lagi. Bohong. Pertanyaan selanjutnya, tesnya susah gak? Tesnya susah. Kalau misalnya jalur dari kampus itu penilaiannya dari dokumen yang kita upload sama interview. Untuk yang dokumen kita upload udah disebutkan yang tadi kan. Iya. Terus untuk interviewnya biasanya tuh ditanyain kayak apa ya? Pertama perkenalkan diri yang pasti. Yang kedua apa biasanya? Yang kedua biasanya Alasan. background Dari kita ya, Backgroundnya. masuk perkenalan diri tadi kan. Iya. Oh itu udah include ya. Udah include perkenalan diri dari background atau Terus, background kita. Kenapa kamu Alasan. memilih Rusia? Terus ditanya juga. Kenapa kamu milih sekolah, maksudnya kuliah di kampus ini? Ini dan yang terakhir beberapa mata kuliah yang ada di jurusan yang kamu pilih. Kalau yang ini kan ini apa? Ditanya apa nih kan kemarin? Waktu interview aku. Nah, Wah aku interview banyak banget ya. Kalau ekonometrik diceritain. saya. Iya kita ditanya. Aku kan nggak tahu awalnya ekonometrik apa. Tapi sekarang nggak tahu. Jadi sempat ditanya beberapa pertanyaan yang karena sebenarnya aku mikirnya kayak bakal ditanya kayak basic gitu loh, pertanyaan basic. Aku pikir kayak yang paling ditanya kenapa pilih. Tapi nih ya yang keluar nih pengalaman aku nih, aku mau cerita aja. Pengalaman yang pas aku interview keluar tuh pertanyaannya itu pertama kan introduce yourself, tentang background kamu, background educational background, and then kenapa pilih Rusia, kenapa pilih kampus ini, kenapa pilih jurusan ini. Terus ditanya juga, apakah kamu tahu tentang econometrics, apakah kamu tahu tentang ini. Pokoknya ditanya-tanya seputar jurusan yang kamu pilih. Kalau di finance gimana? Nggak ada. Bukan nggak ada. Nggak ditanya. Maksudnya ditanyainnya nggak tahu ya.
cuma waktu itu cuma perkenalkan diri, terus alasan memilih ini, terus ceritain tentang tesis, skripsi yang dulu yang kemarin. Udah gitu aja. Kalau waktu aku itu ditanyain program software untuk analisis, karena jurusan kita kan analisis kan. Oh itu ya. Wow. Oh ya aku juga ditanya. Jadi kamu tahu Python atau RStudio atau Stata? Kalau misalnya dijawab iya, jelaskan. Jelaskan apa itu kayak. Karena kalau di kampus ini kita kan itu ya, research university, National Research Iya, University. benar banget. Nah, Gimana jadi kalau research? mesti yang dulunya yang S1-nya di sana pasti udah hatam banget sama aplikasi-aplikasi begituan. Kayak pengolah statistik, RStudio, Python, Stata, kayak gitu-gitu. Tapi itu kan kayak, itu kan kita udah ngejelasin tuh dokumennya apa aja, terus interviewnya gimana aja. Nah, poin terpenting yang dilihat dari semua hal itu kayak interview berapa poin, dokumen-dokumennya yang penting tuh yang mana aja. Kalau interview itu setauku 40 sampai 50 poin. Dari 100. Terus yang kalau dokumen yang paling penting itu motivation letter sama CV. Motivation letter sama CV. Iya, CV penting ya. Soalnya itu apa ya? Itu pertamanya tuh dia itu dilihatnya itu dari motivation letternya dulu. Kalau motivation letter bagus sama CV terlebih itu, kalau motivation letternya bagus, kemudian move ke CV. Kalau CV dua-duanya bagus, baru dapat interview. Kalau misalnya nggak bagus dua-duanya nggak dapat. Paham. Oh, jadi kita tuh interview karena si dokumennya udah dinilai. Udah dinilai. Oh, paham aku. Nah, ini kan ditanya, itu kan beasiswa dari kampus. Berarti udah dibayar full ya buat biaya kuliahnya dan segala macam. Tidak, guys. Jadi ini beasiswanya gimana? Beasiswanya kita itu cuma meng-cover SPP. Dan kita itu dapat bulanan juga sekitar 300.000 rupiah per bulan. Cuma gitu doang. Untuk biaya hidupnya, visa, pesawat, tiap pesawat biaya sendiri. Nah, itu juga berlaku sama beasiswa dari yang lain ya. Open Doors juga sama, kayak gitu. Terus PKR juga sama. Jadi kalau yang di Rusia rata-rata kayaknya ya, rata-rata cuman emang beasiswa untuk biaya pendidikan aja. Dan biaya yang stipend per bulannya itu bisa nge-cover ini biaya sewa dormitory sama transport. Benar. Jadi itu, tapi untuk stipend setiap kampus itu berbeda. Ada yang 1.500, ada yang 1.200. Stipend tuh apa ya? Orang kan belum tentu tahu stipend. Stipend itu apa ya? Kayak uang per bulan gitu. Kayak setiap bulannya tuh nanti ditransfer ke rekening kita gitu. Uang jajan dari kampus lah. Uang jajan dari kampus. Itu bagian dari beasiswa juga. Ya. Gimana kalau tiap kampus beda-beda? Kalau di kampus kita kan 300.000. Kalau di rupiah. Kalau di Fandi 400 di Itmo. Kalau di mana lagi ya ada yang berapa? Ada yang cover banyak kok. Lupa saya. Iya, pokoknya ya range-nya segitulah ya. Dari berapa? Dari 300 sampai berapa 500, tapi ada yang lebih kok. Itu pun yang lebih tuh di kampus yang berbau-bau teknologi. Jadi kita tuh uang jajannya 300.000 bisa cukup untuk bayar dormitory. Bayangin guys, dormitory kita 300.000 dan itu free, soalnya udah dibayarin sama stipend. Iya, kayak udah free aja, udah gratis. Jadi kayak ya udah gitu. Nanti kalau masalah nanya tentang dorm 300.000 dapat apa aja gitu di Indo, kayak nanti aja. Itu nanti komen aja pertanyaan. Kalau pengen ada yang mau nanya ya. Kalau enggak mah kalau misalnya ada yang mau nanya, Kak pakai kerudung gimana di sana, lalala gitu. Tanya-tanya lagi di komen ya. Iya. Kalau di sana ada cilor enggak? Oh iya, makanan gimana tuh di Untuk sini? makanan Indonesia gimana kakak-kakak? Apakah sudah menemukan makanan Indonesia di sini? Tidak guys. Kayak kita tuh sendiri. Sayuran aja asal kalian tahu nih, karena kita winter kali ya. Karena winter kita sayuran tuh cuman ada wortel, kentang, kol. Udah ya? Tomat. Udah tadi kol. Kol udah bagus ya. Selada. Sawi. Udah itu sawi aja. Pun itu jarang. Udah gitu doang guys. Jadi kayak dikit banget kan. Masak apa?
seledri jangan lupa. Tapi ya, Slidingnya beda di sini. tapi untungnya dari sini kan bawa bumbu-bumbu, jadi Terima kasih kepada Mama Suwarti. jadi bisa masak di sini juga gitu. Ya, jadi mamaku itu rajin sekali, Bun. Yang penting tuh di sini ada dapur. Jadi kalau ada dapur bisa masak sendiri, mau ngolah sendiri kita mau makan apa gitu. Bener. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi kalian jangan takut. Kadang kan orang kayak kalau keluar negeri tuh, aku lulusan universitas biasa, aku bukan lulusan universitas ternama, gitu kan rata-rata kayak yang takut. Itu enggak enggak menentukan. Yang menentukan itu diri kamu. Apapun itu yang menentukan itu diri kamu. Kalau kamunya percaya sama diri kamu bahwa kamu bisa, itu akan terjadi. Gitu. Kalau nggak bisa berarti nggak terjadi. Dibalik-balik aja ya, Pak. Ini ada yang nanya nih, Kak, biaya hidupnya gimana di sana? Oh iya, biaya hidup mau dibahas sekarang. Nanti di itu ya, di next video. Biaya hidup nanti ya, nggak usah. Atau kita buat video sekali masak kita ada habis berapa untuk bertiga. Iya benar. Iya benar Nanti Kak. aja ya. Nanti ya bikin grocery shopping ya. Nanti kita lihat plus mengolahnya. Iya. mengolah. Benar. Benar. Kan mau Tunggu mau ya. bikin ayam. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Oke. See you guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya-nanya. Terima kasih semua. Semoga informasinya bermanfaat. Ya maaf banget baru bikin video. Karena masih kemarin tuh banyak banget yang harus diurusin. Pokoknya kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, tanya aja, jangan malu. Karena sebisa mungkin pasti kita bertiga bakal akan jawab. Kalau kalian kepo sama IG-nya nih dia, tring. Nanti langsung aja nanya ke ini atau ke ini gitu, Atau ke sini. atau ke aku gitu guys. Terima kasih banyak udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, di komen dan juga di like. Semoga informasinya bermanfaat untuk kamu. Jangan ragu-ragu mau nanya-nanya. Iya. Karena malu bertanya sesat Di jalan. Di neraka. See you. Oke, see you. Privyet. Ditunggu di Rusia ya bareng kita. Paka-paka. Salah ya? Bye-bye. Paka-paka.